siapa sih lo? Ngapain subuh-subuh gini keluyuran? Ih, Sama abang. sana. Pol, Ayo. tolong ini Pol. Apaan sih nih orang dua? Ngapain sih bang? Gue masih pusing bang. Ada apa sih bang? Kita tuh nyari bang. Ini anak bos gue, lo jangan kudain. Habis ntar lo. Mau kemana lo? Mau ke masjid. Ke masjid. Gak salah denger gue. Apalagi masjid. Bapak lo aja gak pernah ibadah. Rajin amat sih lo. Jadi kalau babi gue gak pernah ibadah, gue gak boleh ibadah gitu. Ya. Apa sih? Pol gimana sih? Makasih. Hah? Ini kalian pergi deh. Ih, Beri serang dulu sama abang. Ya enggak? Pol. Ngapain sih? Pagi-pagi gini. Wan tolongin Wan. Lepasin. Pul, mereka cuma mau beribadah. Kenapa nggak dikasih lewat? Siapa sih lo? Ikut campur aja urusan orang. Hah? Ya kita juga nggak ada urusan sama lo. Dan nggak mau ikut campur urusan lo. Kita cuma mau lewat. Nggak ganggu kan? Banyak bacot lo! Ya bang. Awas ya. Awas lo. Tunggu pembalasan gue. Gue bilangin bang Gobang lo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Pada kemana anak mudanya? Susah amat bangun subuh ya. Mereka belum ada keinginan untuk datang ke masjid, Pak. Mereka lebih mementingkan tidur dan begadang gak jelas. Tapi insya Allah kita doakan saja. Kita mulai aja ya Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ayat salat, ayat falah. Berqamat salat, qamat salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rita ya dan dulu. Wan, Ya? kenapa ya kalau misalnya aku habis sholat subuh, perasaan aku kayaknya tenang banget. Terus aku juga ngejalanin hari lebih enak. Emang gitu ya? Syifa, sholat subuh kan dilakukan pagi-pagi. Nah, di pagi hari itu Allah membukakan pintu-pintu rezeki buat kita. Makanya kita jadi tambah semangat. Pak, Subhanallah. Sifa kan? iya Pak. Rajin sholat ya kamu sekarang? Ya alhamdulillah. Pak, waktu perjalanan sholat subuh ke sini, Syifa diganggu sama berandalan-berandalan kampung sini, Pak. Ya, yang sabar aja ya Sifa.
kudu bisa jaga diri. Iya, Pak. Astagfirullah. Pak. Bapak kenapa? Pak. Pak. Ya Allah. Sip. Kamu pulang aja deh. Nanti bapak kamu nyariin lagi. Nggak, saya antar aja dulu. Gak apa-apa. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok jadi makin parah? Besok ke dokter aja ya, Pak? Enggak apa-apa. Emang begini. Mau bayar nggak lo? Hah? Mana? Cuma baru buka, Bang. Apa nih cuma segini, ha? Mana lagi? Nggak ada lagi, Bang. Kelamaan. Kurin lo. Iya. Kurin. Iya. Tadi nggak. Nah, ini ada nih, ha? Apa nih? Ya, Bang. Apa lagi? Bang, Bang. Siva, Bang. Siva. Kenapa? Tadi subuh aku lihat Siva digodain sama Ridwan, Bang. Dia anak si Muhsin. Iya, Bang. Ridwan yang rajin sholat itu. Ternyata dia suka godain Siva. Untung ada gue, Bang. Langsung gue bantuin, Bang. Ya kurang ajar tuh anak, Bang. Belum tahu Siva anak sang jawara, Bang. Hajar dia, Bang. Habisin dia, Bang. Di mana sekarang dia? Habisin, Bang. Dia ada di rumahnya, Bang. Habis tuh anak Habis Pul. tuh Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syifa. Kebetulan ketemu kamu di sini. Tadi sebenarnya saya mau ke rumah kamu. Mau ke rumah? Ada apa ya? Mau nganterin ini makanan. Tadi masak sendiri di rumah. Maksudnya, ya sebagai ucapan terima kasih aja. Kemarin kamu sempat nolong aku sama Rani. Udah nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Aku nolongin kamu sama Rani ikhlas kok. Nggak berharap ada dibalas sama apa-apa. Makasih nih udah repot-repot masak. Nggak apa-apa kok, emang dibikin buat kamu. Nggak apa-apa, aku ikhlas. Ya udah. Jalan dulu. Siapa? Muhsin. Beneran lo. Mana si Ridwan? Ridwan. Ada apa, Bang? Anak lu gangguin anak gua. Gua mau hajar tuh anak. Kayaknya yang bener nggak begitu, Bang. Justru Ridwan itu bantuin Siva waktu digangguin anak-anak berandal. Lu pakai belain dia lagi. Lu sama dia kan sama aja. Dulu lu jeblosin gua ke penjara. Sekarang anak lu gangguin anak gua. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nuduh sembarangan, Bang. Cari dulu buktinya. Buktinya jelas. Kenapa lu? Hah? Bentar, Bang. Lu udah hampir sampai lu ya. Hah? Gua kagak bakalan nolongin lu. Kalian aja lu mati di sini. Hah? Ayo, Bang, bantu, Bang. Silakan. Allah, ya Rabbi. Bu, tolong cari mobil, Bu. Tolong, Bu. Astagfirullah, Pak Muhsin. Ayo, Pak. Ya udah bawa aja ke rumah Bu Iis. Ke belakang, ya. Ke belakang. Wan, kamu nggak mau terima aja ini masakan aku. Soalnya kalau aku bawa pulang,
Aku kan cuma di rumah sama Babe doang. Aku takut nggak enak, nanti jadi omongan yang enggak lagi. Ya Allah, enggak lah. Ya, buat ibu sama bapak kamu sekalian. Aku terima ya. Ikhlas ya. Ikhlas, Wan. Masakan aku enak loh. Pak, stop, Pak. Wan, Bapak. Ridwan bapak, Wan. Coba kamu pegang dulu deh ini. Itu kenapa? Aduh, Pak, Bapak. Pak, ya Pak, berangkat Pak. Pak. Sabar ya, Wan. Pak, banyak istighfar, Pak. Istighfar, astagfirullahalazim. Ya Allah, kasihan banget. Bapak. Bapak. Pak. Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Bapak. Nggak tahan lagi. Bapak jangan ngomong gitu, Pak. Jangan ngomong gitu, Pak. Bapak pengen kemaksiatan di kampung kita bisa berkurang. Udah pada aku mau ke masjid. Memanggil teman sejati hanya bila waktu Bapak jangan pergi, Pak. Kalau Bapak teman pergi. sejati tinggallah sepi. Semoga aja Pak Musin gak apa-apa ya. Iya. Kaget banget deh aku. Orang tadi kan mau ke rumahnya Ridwan, mau ngasih masakan ini. Tau-tau dengar kabar kayak gitu. Sabar. Masih ada waktu lain kau buat deketin Ridwan. Pokoknya aku selalu bantuin kamu deh. Apa sih ngomong deketin-deketin? Hei, Iva, Deh, lu dari mana? Lu? dari main sama Rani ya, Ran ya? Jangan-jangan lu habis dari tempat Ridwan ya? Enggak, abis main sama Rani ya, Ran. Tanyain aja kalau nggak percaya. Bener Pak. Dari tadi Siva main sama saya aja kok. Tuh. Itu ngapain pakai bawa rantang segala tuh? Buat Ridwan kan? Hah? Enggak. Lu hati-hati ya. Jangan bergaul sama itu anak. Itu anak punya niat kagak bener sama lo. Apa siapa? Si Ipul, dia lihat lu digangguin si Ridwan. Babe, Ipul itu kan kalau ngomong nggak pernah bener, Be. Jangan dipercaya. Yang ada mah kebalikannya, orang Ipul yang rese sama kita ya. Kita ditolongin sama si Ridwan yang bener kayak gitu. Alah, pokoknya lu jangan bergaul sama tuh anak tuh. Bang, mau pada kemana nih buru-buru? Pak Usin meninggal. Kita mau bantuin bikin tenda di rumahnya. Oh, iya. Yes! Akhirnya tuh orang mati juga. Babe. Babe, orang meninggal jangan kayak gitu. Babe nggak boleh kayak gitu. Lah, yang mati kan musuh bebuyutan gue. Boleh dong gue seneng. Lagian gue udah gerah nih. Tiap hari denger dia azan di masjid. Si Ridwan, dulu ya. Assalamualaikum. Akhirnya tuh orang mati juga. Makasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sih. Wan, Syifa. aku turut berduka cita atas meninggal bapak kamu. Iya. Ya udah, aku masuk dulu mau bacain surat Yasin. Kamu sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak kamu, Wan. Bapak kamu bangun dari matinya. Dia mati sini, Wan. Ya Allah. Pak. Pak. Ini ada apa sih? Pada ngumpul semua begini. Pak, Bapak. Bapak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak mau azan asar dulu. Udah waktunya kan? Ya Allah. Bapak yakin mau pergi ke masjid, Pak? Iya. Kan emang biasa begitu. Kenapa sih? Bapak kuat. Kuat. Ibu kenapa khawatir amat sih? Ini juga yang lain kenapa pada bengong begitu? Bapak lupa. Iya. Lupa apa? Udah, Bapak ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Bapak. Pak. Ada apa lagi, Bu? Pak, Ibu nggak percaya kalau sekarang Bapak ada di sini. Masih nemenin aku sama Ridwan, Pak. Bu. Ibu kenapa sih? Pak, tadi Bapak pingsan. Makanya Ibu itu panik dengan keadaan Bapak sekarang. Ya udah deh. Sekarang kan buktinya Bapak nggak kenapa-kenapa. Ibu nggak usah khawatir ya. Siva. Tadi Bapak lu nyari-nyariin lu. Mendingan sekarang pulang dulu deh. Tadi aku khawatir lagi. Iya, Pak. Pak, hati-hati, Pak. Pak, Bapak mau kemana? Ya, Ridwan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Jang, Iya, Pak. lu tahu ada masalah apa sama orang-orang di sini? Tidak ada masalah apa-apa, Pak. Tadi gua baru aja masuk ke sini. Mereka pada buru-buru keluar. Kayak yang takut sama gua. Mungkin mereka lagi ada keperluan. Bu. Semalam aku dengar adanya Pak Musin. Ih, jadi serem deh. Iya, sama gue juga. Gara-gara dia meninggal mati suri nih. Orang-orang pada takut semua sama dia. Iya, serem ya. Selama ada Pak Musin Adan di sini, orang-orang gak bakalan masuk tuh. Iya ya, takut ya jadi ngeri. Lu ngomongin apaan sih? Bang Gobang belum tahu ya.
Tadi tuh Pak Muksin meninggal, terus mayatnya bangkit lagi. Ah, yang bener lo. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri ke sana. Pak Musin hidup lagi. Suri. Iya. Sifah mana sih? Siva, lihat tuh bapak kamu. Sifah. Berantem tuh. Mereka pergi. Be, Lu lama banget sih ngelayat. ya abis tadi Be pas Siva ngelayat. Masa Pak Muksinnya bangun lagi Be? Alah, tahayul itu. Ayo balik. Ayo. Iya. Tuh, Babe kasar banget sih. Minum dulu ya, Bu. Ibu nggak nyangka dengan apa yang terjadi sama Bapak, nak. Ibu nggak mimpi kan, nak. Ibu nggak mimpi kan itu lagi. Ibu nggak mimpi kan, nak. Ibu nggak mimpi kan, nak. Iya, Bu. Ibu nggak mimpi. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Sebentar. Pak, Ada apa sih, Bu? Pakai alhamdulillah segala. Bapak lapar ya? Ibu masakin ya. Bapak mau makan apa? Bapak nggak lapar. Kalau nggak ibu buatin minum. Kopi, atau teh. Ayo Pak. Dulu aja ya, Pak. Assalamualaikum. Pak, ayo. Mau pada kemana? Semua takut sama Bapak, Pak. Takut. Nggak tahu, Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Ada apa? Nggak tahu, Jang. Tadi salah satu dari mereka cuma bilang pada takut sama gua. Dah, Bapak tenang dulu. Lebih baik Bapak banyak istighfar. Minta pada Allah. Untuk penyebabnya, saya juga tidak tahu, Pak. Tapi insya Allah, saya akan coba berbicara sama mereka. Terima kasih ya, Jang. Sama-sama, Pak. Nah, ini buat lo. Makasih ya, Pak. Pokoknya lu terus kasih laporan sama gue. Hubungan Siva sama Ridwan, ya. Tenang. Yang penting duitnya aja yang lancar. Tapi Pak,
Kayaknya Siva sama Ridwan mau ketemuan deh sekarang. Ya udah, sekarang lu temuin dia. Biar ntar gue yang ngelabrak. Siap. Kayak gitu deh. Kayaknya sih tiap hari Bari nggak pernah bohong. Tapi gimana Bari nggak suka? Ya kan tau kan? Ya nggak apa-apa. Kan pelan-pelan diperbaikin. Yang penting niatnya udah ada. Iya. Cuman gitu lah masih banyak kurangnya. Ya kan udah dicoba terus. Nanti juga ada saat. Alhamdulillah. Oh ya, keadaan bapak kamu gimana? Bapak alhamdulillah udah agak baik kan. Cuma bapak nggak sadar aja kalau dia habis mati suri. Kamu sabar. Oh, jadi di sini. Babe? Ini, Bang. Ya, apa yang lo bilang benar nih. Ridwan. Lo persis bapak lo. Dulu bapak lo mau ngerusak gua, sekarang lo mau ngerusak anak gua. Enggak gitu Pak Gobang. Enggak, Be. Diam lo. Gua ada saksi. Anak buah gua. Pak Gobang, Siva cuma mau belajar beribadah aja itu aja. Diam lo. Lo mau jadi jagoan di sini? Kalau lo mau jadi jagoan, lo hadapin jagoan yang sebenarnya. Ayo lawan gua sini. Babe, Ayo. Babe jangan dong, Babe. Saya nggak mungkin lawan Pak Gobang. Lo. Ya Allah. Mantap. Dia bodoh. Terus lo. Sini lo. Udah dong, Be. Lo lepasin. Gitu. Ini sekarang dia milik lo. Terima kasih ya, lu bantu gua. Apaan maksudnya? Udah diam. Enggak, Sif. Enggak. Siva. Ayo, Put. Siva. Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Biru semua. Udah cukup Bu. Biar bersih sedikit lagi. Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi si Gopang yang pukulin lo. Pak Gobang itu dihasut Pak sama Ipul. Dia mikirnya kalau aku coba-coba deketin Siva. Ya, jadilah dia mikir kalau aku berbuat macam-macam Pak. Ya kalau gitu kamu nggak usah deket-deket dengan Siva lagi dong, Nak. Ya nggak bisa dong Bu. Siva itu butuh temen Bu buat belajar agama. Kalau dia sholat aja dia dimarahin Bu sama bapaknya. Kasian dia Bu. Ya tapi kan kamu tahu sendiri. Si Gobang itu selalu bikin kekacauan di kampung kita ini. Udahlah kamu nggak usah cari gara-gara, Nak. Ridwan itu udah janji sama Siva buat ngajarin agama dengan baik. Ridwan. Berbuat baik itu selalu ada resikonya. Lu harus siap untuk menghadapinya. Siap Pak. Aduh, buruan Babe masuk. sakit. Babe, nggak mau. Sis, masuk. Gua nggak mau denger lagi ya. Lu masih bergaul sama si Ridwan. Emang kenapa sih, Be? Ridwan kan orang baik, Be. Rajin sholat, orangnya soleh. Soleh apaan? Babenya aja masukin gua ke penjara. Astagfirullahaladzim. Babe nggak sadar-sadar ya. Cuman dendamnya doang yang Babe tebelin. Babe tahu nggak? Alasan yang Babe masuk penjara tuh apa? Babe narkoba yang masuk penjara dong. Dia itu udah ngerusak hidup gua. Lu masih juga belain. Siva nggak belain dia. Siva juga nggak belain Babe. Yang Siva belain itu kebenaran, Be. Langsung ajarin lagi lu. Siva ngomong sama Babe. Kan. Siva! Siva!
Siva! Iya, Be. Ya Allah, apaan sih, Be, teriak-teriak? Ini di meja cuma ada nasi doang. Kagak ada ikannya, kagak ada ayam. Minimal ada kerupuk, kulkas kosong. Ya gimana sih kamu masak? Orang nggak ada duit. Udah berapa hari kan Babe nggak ngasih duit? Kalau lu nggak ada duit, ngomong. Minta. Mana gua tahu lu pegang apa enggak. Ya bukan gitu, Be. Sipa nggak enak minta duit sama Babe. Ya habis duit Babe dari duit haram sih. Enak aja lu ngomong. Ya Allah, Be. Babe itu nggak sadar duit Babe duit haram. Duit Babe itu hasil dari malakin orang kampung, hasil dari judi. Gimana sih kamu mau minta, Be? Hari begini ya, lo kagak usah peduli tuh duitmu halal kayak mu haram. Yang penting perut kenyang. Ya nggak bisa begitu dong, Be. Allah nanti marah. Kalau kita makan, duitnya harus dari duit halal, nggak boleh dari duit haram. Babe ngerti nggak sih, Be? Lu sekarang bawa-bawa nama Allah lo. So agamis lo. Ini pasti gara-gara lu deket sama si Ridwan ya? Kagak. Artinya gua harus jauhin lu dari alat sholat. Babe, jangan, Babe, jangan, jangan, Be. Babe nggak mau, Babe, sih mohon, Babe jangan, Babe sih, Babe jangan, Babe jangan, dong, Babe. Lu emang anak susah diatur lu ya? Ya Allah, Babe. Iya. Siva kangen sama dia. Ya Allah. Maaf Ridwan. Mami kenapa telepon kamu? Syifa kenapa ya? Kayaknya aku nggak bisa telepon Ridwan. Dan Rani. Rani ngapain sih mau jadi mata-matanya Babe? Siva, Kamu ngapain kesini? Mau ngadu lagi sama Bapak? Ya. aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf. Merasa ada yang salah makanya minta maaf. Jujur, aku salah. Aku udah ngaduin kedekatan kamu sama Ridwan. Lagian kamu tuh ngapain sih pakai ngadu segala? Aku ada salah sama kamu. Sebenarnya aku suka sama Ridwan. Astagfirullahaladzim. Kamu kalau suka kamu usaha sendiri, nggak kayak gini caranya, Rani. Siva! Enggak, Sif. Aku nggak mau hianati persahabatan kita. Tapi kalau kamu nggak mau berteman sama aku lagi, silakan.
Tapi satu hal, aku nggak mau nyanyain sahabat aku sendiri demi cowok yang baru aku kenal. Rani. Aku nggak habis pikir deh kamu bisa ngelakuin ini semua. Padahal kita kan sahabatan. Tapi aku udah maafin kok. Jangan diulangin lagi ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Pokoknya aku gak mau nyanyain maaf dari kamu. Janji. Dan aku juga bakalan dukung kedekatan kamu sama Ridwan. Sih. Ya aku sih mikirnya, Allah aja maaf pemaaf, masa aku gak maafin kamu. Kamu kan sahabat aku. Terus ngeselin banget sih. Ih, pelukan lagi dong. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ini pasti ada sesuatu. Jadi gitu, ya mulai sekarang kalau dengar azan dari masjid, si Muksin yang azan jangan pada mau datang ya, kasih tahu suaminya. Lu tahu kan semua, Muksin itu pernah mati suri. Nah orang mati suri kalau hidup lagi, yang masuk bukan dia, jin. Kalau jinnya jin Islam, nah kalau jin kafir, sama aja lu diajak jadi kafir ya nggak? Iya. Nah, tuh orangnya datang tuh. Udah kagak ada yang mau jadi pengikut lu tuh. Jadi elu yang menghasut mereka supaya ngejauhin gua. Nah, agak. Itu inisiatif mereka. Ngapain lu pakai ngasut-ngasut segala? Mulai sekarang nih, yang jadi pengikut gua makin banyak. Ya kan? Kagak ada lagi yang cerewet kayak lo. Melarang menjudi, melarang minum-minum. Bebas kita. Oh, lazim. Bapak mau nanya sama kalian. Tapi tolong dijawab yang jujur. Bapak mau nanya apa? Belakangan ini orang-orang pada menghindari Bapak. Ada apa ya? Kalian tahu? Apa Bapak ada salah sama mereka ya? Atau jangan-jangan emang selama ini mereka benci sama Bapak? Bapak capek. Pak, Bapak minum dulu terus istirahat aja ya Pak. Iya, Pak. Bapak minum dulu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Ujang. Silakan duduk, Nak. Silakan. Kebetulan Nak Ujang datang kemari. Maaf, kalau saya sedikit lancang. Tapi sepertinya ibu ini lagi ada masalah ya. Iya, Nak. Saya semakin gak tegang lihat suami saya dikucilkan oleh masyarakat. Sedangkan dia sendiri gak tahu keadaan yang sebenarnya terjadi, Nak. Begini, Pak Muksin itu dikecilkan oleh warga. Itu semua karena hasutannya Pak Gobang. Warga merasa yakin kalau setelah mati suri, Pak Muksin itu pembawa sial atau pengikut ilmu hitam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Teganya Gobang seperti itu terhadap suami saya memfitnah. Ibu sabar, sabar. Ya Allah. Saya bingung, Nak. Saya harus gimana? Apa saya terus terang aja tentang keadaan yang sebenarnya terhadap suami saya ya? Kalau ibu merasa siap dan menurut ibu itu baik, ibu ceritakan saja yang sejujur-jujurnya kepada Pak Muksin. Supaya Pak Muksin itu tidak merasa penasaran. Permisi Bu, Ya. begitu saya pamit. Iya, Nak Ujang, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bang Gobang, ini hasilnya lebih banyak daripada kemarin Bang. Nah, ini Bang, ini dari Bang Ucup Bang. Dan yang ini tetangganya, pedagang baru Bang. Semua ada 1 juta lebih tuh Bang. Hahaha. Iya, iya, iya. Oh iya, iya, ini Bang, tinggalan Bang. Wah, lo tadi Bang, ini Bang. Wah. Astagfirullahaladzim. Kalau tiap bulan lu dapat segini nih. Babe. So pasti Bang. Ya Allah. Babe berisik banget sih, Be. Kenapa sih lu? Berisik banget. Sipa lagi sholat. Ganggu banget. Lu mau sholat ke mau ngapain ya? Sholat aja sana. Gak ada urusan gua. Ini urusan bisnis, rezeki. Ya Sipa keganggu. Lagian Babe ini ada aja sih. Duit haram kayak gitu aja bangga banget ngitunginnya. Enak aja lu ngomongin duit haram. Masuk sana, masuk. Kagak. Kurang ajar nih anak. Lunjak sekarang. Udah lah Bang, kita lanjutin aja. Iya Bang. Bikin kesel aja. Ah. Susulnya. Bang. Keadaan kamu gimana? Alhamdulillah, udah agak enakan. Kalau keadaannya Bapak? Ya, dia udah mulai curiga sih. Dia curiga kenapa orang-orang jadi ngejauhin dia. Emang kalian kenapa sih nggak langsung terus terang aja sama Bapak? Kan kasihan, Bapak jadi penasaran banget. Iya, nanti aku coba ya. Oh iya, ngomong-ngomong, Rani kenapa jadi ngomongin kita berdua ya? Ya kemarin sih, dia udah minta maaf sama aku. Dan aku juga udah maafin. Nggak mau terlalu memperbesar masalah. Namanya juga sahabat. Mir. Be? Aduh, Babe. Balik. Wan, aku pulang dulu ya, Wan. Gak usah pakai pamit. Assalamualaikum. Babe sakit, Babe. Diem. Dengar ya. Lo kasih tahu anak lo, jangan deketin anak gua lagi. Gobang,
anak gua sama anak lu nggak salah apa-apa. Mereka cuma berteman. Tapi gua nggak suka, ya. Anak gua gaulnya sama anak yang bapaknya udah mati. Mati suri dia. Jangan ngomong gitu sama orang. Jadi orang-orang pada menghindari gua gara-gara Iya. Orang-orang itu takut sama lo. Lu kan udah mati, hidup lagi. Nggak usah. Biarin. Ya Allah, Babe itu kasihan Pak Muksin ya, Babe. Biarin. Muksin. Mudah-mudahan ya kali ini lu mati beneran. Babe ngomong apa sih? Ayo. Pak Muksin yang kasihan, Babe. Pak Muksin. Aduh. Pak Muksin. Ustaz, tolongin, Ustaz. Pak. Ridwan. Iya, Pak. Bu. Iya. Bapak pengen jenazah Bapak disolatin sama banyak warga. Dan diantar ke makam mereka. Bapak, dekat sama warga. Bapak. Dan sekarang ada waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Assalamualaikum. Ustaz Ujang. Bu, saya turut berduka ya, Bu. Ridwan, saya turut prihatin. Karena tidak ada warga yang datang untuk melayat. Terima kasih, Pak. Bang! Berita bagus, Bang. Apaan? Si Musin akhirnya mati. Hah? Syukurin tuh orang. Asik! Sekali lagi asik! Mati suri lagi, Bang. Kagak ada cerita orang mati suri sampai 2 kali. Kagak ada. Emang hobi? Hah? Bagus. Mana, Bang? Babe mau ngelayat, Babe. Kagak pakai ngelayat. Babe, Masuk. Babe aku mau ngelayat ke tempatnya Ridwan, Babe. Masuk lu. Aduh, Babe. Masuk. Be. Be. Be buka, Babe. Jangan sampai kabur. Gua mau lihat situasi. Ya, Bang. Babe buka, Be. Babe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di mana, Ustaz? Begini, Bu. Ridwan. Saya mohon maaf sekali.
kita tidak bisa berharap pada warga. Itu dan ada kitabnya. Jadi kita lu bawa kitabnya. Mantap, Bol. Ayo, gua kocok ya. Kocok terus. Lo kalau bisa nebak, gua traktir seumur hidup lo 2 hari. 2 hari. Haji. Coba. Yang atas. Iya. Warna merah. Enak. Hati ya? Di hari gitu kan. Salah. Ridwan, Bu Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syifa. Waalaikumsalam. Maaf, saya tadi nggak bisa ikut nguburin. Saya cuma mau ngucapin turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya meninggal bapak kamu. Bu, Iya, nggak apa-apa. dimakamin di mana? Di TPU Jeruk Bali. Di Jeruk Bali. Ayo Ridwan, kita pergi. Makan dulu ya, sedikit aja. Ibu udah siap belum makan. Ya, Bu. Ibu nggak mau makan, nak. Ibu nggak selera. Ya, Bu, tapi ibu juga harus mikirin kesehatan ibu dong. Kalau ibu sakit, ntar malah jadi tambah repot. Yang kau berikan Ridwan suapin. Ya, Bu. di dalam kehidupan senang sejujurnya. Ibu lebih memikirkan kematian Ridwan daripada kesehatan. Bu, kita harus ikhlas, Bu. Harus ikhlas. Tapi kita semua nanti akan mati. Ibu juga akan mati. Dan ayahmu telah mendahului kita. Dia meninggalkan kita. Tapi kita harus ikhlas, Bu. Kita harus ikhlas. Aku rasakan Allah akan mengampuni semua salah dan dosa ayahmu kan. Pasti, Bu. Pasti, Bu. adalah kuasamu. Udah yakin? Sujud. Bapak udah tenang di sana, Bu. Selamat jalan, Pak. Selamat jalan, Pak. Astagfirullahaladzim. Suara Bapak. Bapak, itu Bapak, itu Ridwan. Ridwan. Bu. Ya Allah, Bu, kayaknya kita harus masuk, Bu. Ada nih suaranya di sini. Iya, benar. Tadi kita dengar suara bapak lo, tapi orangnya nggak ada. Iya, benar. Serem. Iya, Pak. Ayo. 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 Ayo.
Ya Allah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Warga tadi ngerasa kalau ada suara bapak saya di masjid ini, tapi orangnya nggak ada. Oh, jadi karena itu. Sebentar. Bu. Ridwan, Ibu, asal suara Bapak itu dari sini. Saya memang sengaja merekam suara almarhum Bapak sewaktu beliau masih hidup. Itu semua saya lakukan karena saya sangat-sangat mengagumi beliau. Makasih, Ustadz. Bang. Udah waktunya lu bertobat. Nih, lu pakai rezeki gua. Udah waktunya kampung ini punya generasi yang berakhlak baik. Bang. Kenapa gua harus mimpin dia? Lu mau curang lo? Agak, Bang. Ini tadi. Tadi lewat kan dia. Lu curang lo. Bukan benar. Lu jangan macam-macam sama gua lo. Hah? Ampun, enggak. Main-main sama gua lo. Kagak, Bang, ampun. Gua hajar nih. Enggak. Lu. Siva buka! Buka! Ya Allah, Babe apaan sih? Be, nggak sabar banget. Kenapa sih, Be? Gue dikejar arwah. Arwahnya Muksin kejar gue. Babe ngomong apa sih, Be? Arwahnya Muksin. Arwahnya Muksin kejar gue. Arwahnya Pak Muksin. Babe bercanda ya? Ngapain arwahnya Pak Muksin ngejar-ngejar Babe? Tapi kalau misalnya bener ya, arwahnya Pak Muksin ngejar-ngejar Babe, mungkin ada tujuannya kali, Be. Apa? Ya nggak tahu sih apaan. Ini kali. Pak Muksin mau Babe sama orang kampung semuanya tobat. Jadi ikut Allah. Gitu kali. Lu tahu lo. Mana sih dia? Orang gak ada apa-apa, teriak-teriak. Bu, denger nggak? Semalam aku ngedenger suaranya Pak Musim baca sholawat di masjid ini loh, Bu. Oh, kirain gua aja yang denger. Ibu denger gimana sih, Bu? Sekampung ini udah gempar loh. Soalnya baca sholawat tapi orangnya nggak ada. Ih, jangan-jangan Nana mati suri kali Iya, ya. kali miara jin kali ya. Ih, serem deh. Assalamualaikum. Wan? Siva? Waalaikumsalam. Aku udah sering dengar warga sini ngomongin bapak kamu. Nggak usah diambil hati. Iya. Gak apa-apa kok. Udah biasa. Wan, kamu tau gak sih babe aku sebenarnya masih dendam banget sama almarhum bapak kamu. Ya karena masalah waktu muda dulu. Bapak kamu kan pernah jeblosin babe aku ke penjara. Syifa gini ya. Bapak aku ngejeblosin bapak kamu ke penjara. Pasti ada sebabnya. Ya dia cuma kepengen narkoba nggak berkeliaran di kampung ini. Udah itu aja. Iya, aku tahu. Tapi babe nggak mikirnya kayak gitu.
Sampai sekarang kayak Babe belum bisa ngambil hikmahnya. Ya sabar aja. Pasti nanti ada hikmahnya. Aku tuh pengen Wan, Babe aku bisa tobat. Insya Allah ya. Apaan ya? Tuh, lagi nih. Lagi sejadah sama Al-Quran. Ya, siapa lagi, Gus? Kalau bukan Syifa. Siva! Siva! Gua tahu. Ini anak maksudnya nyuruh gua ibadah nih. Gara-gara Ridwan nih. Gua harus kasih pelajaran. Kasih pelajaran, Bang. Walla wa huwal balagul alim. Siva! Gua lo! Siva! Siva! Ini suaranya Bapak. Ridwan. Syifa. Kita hadapi aja ya Bapak. Saya keluar dulu ya. Siva, ingat ya nak, kamu kesini atas keinginan kamu sendiri, bukan karena dipaksa oleh Ridwan. Ya. Iya Bu, nanti saya bilang sama Bapak saya. Saya keluar dulu ya Bu ya. Siva! Siva! Ngapain ada di sini? Ha? Ngapain lo kesini? Hah? Balik! Siva cuma mau bacain surat Yasin buat almarhum Pak Muksin deh. Gak perlu! Pasti gara-gara dia. Enggak, orang Siva kesini inisiatif sendiri, nggak disuruh sama Ridwan, Be. Ayo balik. Bapak nggak mau, Bapak kan. Aduh, Bapak nggak mau, Bapak kan. Kamu dengar sendiri pengakuan anakmu. Ridwan tidak pernah menyuruh anak kamu ke sini. Pengen bahan? Jangan aja kamu, Be. Sampai gua bikin Keras sama perempuan. Aja ya. Wah! Masjid gua harus samperin. Siva, tunggu dulu, Siva. Tunggu dulu dong. Nggak bisa, kamu tuh nggak tahu Babe kayak gimana. Udah nggak apa-apa, paling Babe kamu ngerasa itu suara Bang Wak beneran. Siva. Sen, gua tahu. Lo masih ganggu gua karena lo masih ada di sumbernya. Gua harus musnahkan sumbernya. Ya Allah, Be. Babe belum mau tobat, Be. Belum bisa Babe ambil hikmahnya, Be. Selama ini
Siva pengen banget lihat Babe tobat, Be. Dari dulu Siva pengen banget bisa sholat bareng Babe. Tapi gak pernah bisa, Be. Babe jangan putus asa ya, Be. Kalau Babe putus asa, Siva gak tahu siapa yang nemenin Siva, Be. Selama ini Siva cuma punya Babe sama Allah. Babe harus kuat, Be. Tahu selama ini Babe benci banget sama Pak Muksin. Babe salah. Babe harus tahu. Pak Muksin lakuin itu karena dia sayang sama Babe. Dia gak pengen Babe narkoba, Be. Anda kami tahan karena Anda telah terlibat peredaran narkoba. Bawa dia, Pak. Dia gak pengen orang kampung sini semuanya ngelakuin itu, Be. Babe gak lupa kan, Be. Dari kecil Babe udah berteman sama Pak Muksin. Gobang, apaan sih? Gue punya biji karet banyak nih di rumah gue, yuk. Ayo. Dia sayang sama Babe makanya dia ngelakuin ini semua, Be. Bukan karena si Babe lain dia, bukan, Be. Si Babe sayang banget sama Babe. Babe harus tobat demi si Babe. Allah masih mau maafin Babe. Ya Allah. Allah itu sayang sama Babe. Allah itu pasti mau ngomongin Babe. Buktinya dia kasih Babe kesempatan sekali lagi, Be. Kamu lu tahu Be memang sayang sama si Babe harus mau tobat, Be. Demi si Babe. Cuma sayang sama Babe. Janji sama Siva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Gobang. Gobang. Bu, kami datang ke sini mau minta maaf atas nama bapak saya. Minta maaf karena bapak saya sering zolimin kalian berdua. Juga almarhum bapak kamu. Maaf ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kebesaran hati kalian memaafkan saya. Saya mungkin harus bersyukur dengan adanya musibah ini. Dalam kebakaran itu masih ada orang yang menolong saya. Saya berkesempatan menerima kebaikan-kebaikan. Mungkin buat baik. Ridwan. Iya, Pak. Saya minta ajari saya sholat. Rezeki yang kini aku rasakan, ku tahu semua darimu. Ya Allah, hidup matiku
adalah kuasamu. Sembah sujudku ya Allah. Akhirnya ya Syifa, orang-orang pada datang ke masjid. Alhamdulillah ya. Seneng banget aku ngeliatnya. Bukan cuma kamu yang senang. Ku tahu semua Bapak darimu, ya Allah. Hidup matiku Syifa, adalah kita ke masjid bareng yuk. kuasamu. Dari mana kok nggak bahas? Sembah sujudku ya